Kajian tentang iklim organisasi merupakan salah satu kajian yang muncul dalam upaya ketika manajer mengembangkan pola interaksi sosial sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Inti dari iklim organisasi adalah interaksi perilaku manusia. Iklim sekolah adalah suasana yang dirasakan oleh anggota organisasi berdasarkan interaksinya dengan anggota lain. Ada beberapa pengertian iklim organisasi menurut para ahli, tetapi saya akan memberikan salah satu di antaranya, yaitu menurut Les Galli dan Swet-Ling-Pong. Iklim sekolah merupakan faktor kunci sekolah yang efektif dan memiliki implikasi yang kuat terhadap pertumbuhan kognitif dan sosial siswa. Ada beberapa ahli yang mengemukakan faktor yang memengaruhi iklim sekolah, salah satunya Lucas. Menurut Lucas, ada 3 dimensi yang memengaruhi iklim sekolah, yaitu dimensi fisik, dimensi sosial, dan dimensi akademik. Dimensi fisik yaitu tampilan gedung sekolah dan kelas. Standar gedung sekolah diatur dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Lalu ada ukuran sekolah dan rasio murid dengan guru di kelas. Standar rasional guru dan murid dalam sekolah, misalnya sekolah dasar atau SD, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, tiap SD harus memiliki 1 guru untuk setiap 32 murid. Selanjutnya ada perintah dan organisasi kelas, lalu ketersediaan berbagai sumber daya, lalu keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya ada dimensi sosial. Dimensi sosial ada kualitas hubungan antar personel, guru, siswa, dan staf, lalu perlakuan yang adil dan seimbang terhadap siswa dari guru dan staf, lalu tingkat persaingan dan perbandingan sosial antar para siswa, tingkat kontribusi siswa, guru, dan staf dalam pembuatan keputusan di sekolah. Lalu ada dimensi akademik yang terdiri dari kualitas atau mutu pembelajaran, harapan guru terhadap prestasi siswa, pemantauan kemajuan siswa, dan dengan melaporkan hasilnya kepada orang tua dan siswa. Menurut Davis, ada 4 iklim organisasi sekolah. Yang pertama ada iklim organisasi sekolah yang tertutup. Di dalam iklim ini tidak ada kepercayaan kepada bawahan, dan bawahan tidak bebas berbicara kepada atasan, dan juga jarang dimotivasi. Yang kedua ada iklim organisasi sekolah yang semi tertutup. Sedikitnya kepercayaan pada bawahan, dan tujuan organisasi tetap pada atasan. Yang ketiga, ada iklim sekolah yang terbuka. Di iklim sekolah yang terbuka, kepercayaannya sangat tinggi, tanggung jawab tiap tingkat dalam struktur organisasi, konsultasi problema terbuka, dan atasan yang memengaruhi secara langsung. Yang keempat, ada iklim organisasi yang semi terbuka. Kepercayaannya tinggi, hukuman sedikit atau kadang-kadang, pendelegasian wewenang kepada bawahan disertai pengawasan. Isu-isu iklim organisasi pada lembaga pendidikan berkembang seiring berkembangnya sistem manajemen pendidikan. Isu negatif yang berkembang adalah munculnya iklim yang tertutup dan birokratis dalam pengelolaan sekolah. Di sisi lain, keterbukaan mulai menjadi primadona bagi masyarakat. Keadaan yang berbeda inilah yang memunculkan iklim kerja yang kurang nyaman bagi para pengelola sekolah. Pada organisasi tertentu, iklim organisasi dapat memberikan dukungan terhadap efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Hal itu tergantung pada karakteristik organisasi yang bersangkutan. Iklim menjadi pendukung utama untuk terwujudnya efektivitas organisasi. Hubungan antara efektivitas organisasi dengan iklim organisasi tidak selalu, tetapi memiliki keeratan di antara keduanya. Iklim yang kondusif akan mempercepat tercapainya tujuan organisasi, sedangkan iklim yang tidak kondusif memperlambat tercapainya tujuan organisasi.
Ini adalah bagan yang menunjukkan kinerja dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti variabel individual, variabel psikologis, dan variabel organisasional. Kinerja organisasi dipengaruhi oleh iklim organisasi. Apakah kinerja organisasi memengaruhi iklim organisasi? Kinerja organisasi yang baik akan dipengaruhi oleh iklim organisasi yang kondusif. Namun demikian, tidak setiap organisasi yang memiliki iklim kondusif memiliki kinerja yang bagus, karena kinerja juga dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu bagaimana hubungan kinerja individu dengan iklim organisasi? Hubungan tersebut diperantarai oleh kepuasan. Menurut Sonnentag dan Fries, mereka memandang bahwa kinerja yang tinggi akan mengakibatkan kepuasan pada individu dan sebaliknya. Karena kinerja individu yang baik itu diikuti dengan keuntungan atau gaji yang memuaskan. Dengan diikuti gaji yang tinggi, kinerja individu akan terus meningkat dalam kurun waktu ke depan.